Ya, halo dan selamat datang di serayamotor.com. Kali ini di belakang saya sudah ada mobil yang belakangan ini lagi hot, lagi populer-populernya, ya, Suzuki All New Ignis. Ya, jadi seperti kita tahu kalau Suzuki itu selama ini terkenal dengan line up city car-nya. Ya, memang mereka membuat mobil keluarga seperti R3 atau SUV seperti Grand Vitara. Tapi kebanyakan mereka mainnya di city car. Kalau kita ingat tahun 2000-an awal itu ada Suzuki Karimun, lalu dilanjutin sama Karimun Estilo, dan sekarang Karimun Wagon R. Lalu Suzuki juga punya city car lain seperti Splash, Celerio, dan yang ini adalah juga termasuk city car Suzuki, tapi city car dalam format SUV. Suzuki Ignis ini diposisikan untuk menggantikan Suzuki Splash sebenarnya. Mobil ini punya engine yang sama dengan Splash dan price positioning yang mirip-mirip, tapi formatnya SUV. Jadi mobil ini seperti Renault Kwid, tapi bedanya Renault Kwid yang masuk sini speknya trondolan sekali. Dan surprisingly Suzuki Ignis yang masuk sini speknya cukup lengkap. Nah, kalau dari desainnya sendiri, mobil ini terlihat cukup unik ya. Terlihat depannya mengotak, lalu dia punya ini lampu di sini di RL-nya kayak kacamata. Lalu lampunya sudah LED di sini, dan depannya simpel, terlihat ke-Jepang-Jepangan. Lalu ini bagian bumpernya juga terlihat kotak sekali. Dan di sini ada guratan di kap mesin, ini mengingatkan kita pada Suzuki Vitara. Ya, dia mau mengambil desain Q dari Suzuki Vitara. Ya, dan ini bagian sampingnya. Ya, bagian sampingnya yang terlihat aneh adalah bagian sininya. Mobil ini kayak bentuknya seperti apa ya, kayak dipotong langsung pakai gunting yang besar. Jadi dia di sini benar-benar tekuannya tajam sekali. Ya, agak mirip dengan pendahulunya Suzuki Splash yang juga pokoknya aneh. Lalu ini ada 3 sirip. Ini juga merupakan Q design dari mobil Suzuki yang cukup lawas, saya lupa namanya, tapi mobil apa. Lalu di sini desainnya juga mengikuti kotak-kotak. Lalu di bagian bawah ada overfender, ini kasnya untuk menunjukkan dia mobil crossover. Dan ini spionnya punya warna hitam. Di semua jenis warna spion mobil ini warna hitam. Dan di mobil ini pilar A-nya juga berwarna hitam. Ini seperti Suzuki Swift yang lama, yang baru juga dengan saya warnanya hitam. Ini meniru Mini Cooper sebenarnya. Dan di sini ada roof rail juga, roof railnya warna silver. Dan ini betul-betul roof rail bisa dipasang rack di atasnya, bukan roof railan seperti Toyota Yaris Hikers atau Honda Mobilio RS. Dan ini mobil ini sudah keyless juga, dibuktikan dengan tombol ini. Lalu velg dari mobil ini berukuran 15 inci, ukurannya 175/65 15, warnanya hitam. Dan menurut saya kok ini pilihan warna yang gak pas untuk di Indonesia ya, karena di Indonesia tuh jalanannya kan banyak yang berpasir, berdebu. Dan kalau velg warna hitam ini kesannya kalau lewat jalanan berdebu itu bisa terlihat kotor sekali, sama seperti mobil warna hitam juga kena debu dikit udah kelihatan kotor sekali. Ya, dan ini bagian belakang dari Suzuki Ignis yang tadi saya bilang cukup aneh kalau dilihat dari samping, tapi kalau dilihatnya frontal sebenarnya nggak aneh-aneh banget.
lampu belakangnya kecil seperti ini, diberi ekstensi di sini. Lalu di sini ada, ini nggak tahu ini fungsinya buat apa, tapi keren sih. Ada plastik warna hitam di bagian sini. Lalu mobil ini sudah punya wiper belakang juga. Mungkin mobil ini akan kelihatan lebih ganteng kalau punya spoiler belakang, karena ini kalau nggak ada spoiler belakangnya terlihat gundul, aneh. Ya, jadi sekarang kita masuk ke bagian dalam Suzuki guys. Ya, kalau lihat bagian dalamnya, ini sebenarnya ini mobil rakitan India. Jadi untuk material ya biasa saja materialnya, tapi mobil ini terlihat sangat rapi di bagian dalam. Ya, di sini di AC-nya ada motif-motif karbon. Ini bukan karbon asli, kalau karbon asli mahal. Lalu ini tombol-tombolnya juga di sini. Lalu mobil ini punya manual leveling untuk headlampnya. Dan ini tombol sensor parkir dan engine start stop. Ini satu-satunya di kelasnya yang punya. Mungkin ada lagi yang punya Mitsubishi Mirage, tapi Mitsubishi Mirage sudah harganya mencapai 200 juta. Dan setirnya punya fitur tilt, tapi nggak teleskopik. Lalu di bagian door trimnya, nah ini yang unik, warna handle ini menyesuaikan dengan warna bodi mobilnya. Jadi kalau unit kita warnanya biru, handle ini warnanya biru. Sama dengan kalau unitnya warna putih, ini warna putih. Unitnya merah, ini juga warna merah. Lalu untuk tombol-tombol di sini, entah kenapa kesannya murahan. Ya nggak apa-apa lah, mobil murah. Dia jendelanya sudah auto down tapi belum auto up. Ini yang saya agak heran dengan Suzuki, beberapa mobilnya kok sudah auto down tapi nggak punya auto up, padahal apa susahnya. Dan ini mobil ini punya retractable mirror. Di sini bisa melipat spion dengan tombol. Cup holdernya satu di kedua sisi. Dan juga di sini ada tweeter. Ya, ini jarang ditemui di mobil-mobil sekelas ini. Ya, lalu ini setirnya sudah punya tombol-tombol. Ini langka sekali kalau mobil kelas ini punya tombol setir yang banyak. Lalu juga punya fitur telepon dan Bluetooth. Oh, ini lengkap sekali mobil ini ya. Masternya juga keren, ini desainnya ala-ala agak 3D gitu, padahal sebenarnya cuma main iluminasi warna saja. Dan punya desain jarum yang di arah jam 6. Ini mirip Mazda yang lama, yang sekarang juga beberapa masih gitu. Ya, jadi ini mobil Suzuki apa Mazda. Lalu di sini MID-nya punya banyak fungsi. Ini instant fuel economy, average-nya, range, lalu average speed, dan punya driving time. Jadi buat apa ya driving time ini? Atau mungkin kalau misalnya kita mengukur seberapa cepat kita di track, tapi mobil ini bukan ke track juga. Lalu di beberapa panelnya seperti di AC ini, di tipe GX sudah diberi aksen chrome di fan-nya. Dan head unitnya ini bukan head unit asli. Sorry, ini bukan head unit asli. Nih, head unit Suzuki genuine accessories, bukan standard head unit. Head unit aslinya itu ya layar monokrom biasa, enggak LCD begini. Entah kenapa kok unit-unit display maupun unit tes ini kok semuanya pakai HU ini. Lalu, nah ini AC. Ini bagian yang paling keren di mobil ini. AC-nya punya desain yang futuristik dan kelihatan canggih. Juga punya fitur auto climate control.
Ini hanya didapatkan di tipe GX. Di tipe GL nggak ada AC seperti ini. AC-nya putar-putaran kompor seperti biasa. Dan mobil ini juga punya cup holder di sini di tengah dua. Dan ya, ini transmisi manual bukan AGS. Di sini ada perbedaan antara yang tipe GL dan tipe GX. Kalau tipe GL, shifternya nggak punya aksen chrome dan polish seperti ini. Tipe GL modelnya polosan kayak shifternya kayak mobil apa ya, Avanza gitu. Polosan sekali kalau yang punya tipe GL. Dan ini handbrake-nya yang surprisingly juga menurut saya nggak terlalu kelihatan kayak mobil murah. Cukup bagus desainnya. Dan di sini juga ada cup holder lagi. Lalu AC-nya, nah ini makanan siapa nggak tahu. Dia punya kompartemen di sini dan di sini. Ya, lalu mobil ini juga sudah dilengkapi 2 buah airbag. Jadi, untuk safety-nya ya oke lah. Dia juga sudah punya ABS. Nah, lalu ini lampu kabinnya juga bentuknya lumayan bagus untuk mobil sekelas ini. Jadi ini, yang di sini yang di sebelah sini nggak dikasih kaca. Mungkin biar drivernya nggak sibuk ngaca, karena prediksi saya yang akan banyak beli mobil ini adalah kaum wanita. Ya maklum, City car biasanya digemari oleh kaum wanita. Tapi yang di sebelah penumpang punya kaca. Jadi ya mungkin ini kalau cewek-cewek mending bilang disuruh setirin cowoknya aja supaya dia bisa dandan di sini. Ini di bagian belakang Suzuki Ignis. Headroomnya agak pas-pasan, tapi ya oke lah untuk ukuran sebuah city car. Lalu legroomnya juga cukup ngepas, tapi masih lumayan lega lah, walaupun kaki saya agak kesulitan kalau gini. Dan yang saya kurang suka di bagian belakangnya ini adalah sandaran joknya kurang rebah. Jadi ya kayaknya tipikal mobil-mobil Suzuki, terutama yang hatchback, sandaran joknya ini rasanya kebanyakan kurang rebah, jadi kurang nyaman untuk bawa penumpang. Ya mungkin untuk teman-teman yang punya mobil ini kayaknya memang cocoknya untuk anak muda atau yang pasangan baru yang masih romantis-romantisnya, belum punya anak. Ya, kita masuk lihat bagasinya. Dia bagasinya punya partisi seperti ini keren sih. Lalu kapasitasnya juga boleh lah, saya coba masuk ya. Ya, ternyata saya masih muat. Walaupun agak sesek dalam. Ban serepnya terletak di bawah bagasi. Ya ini bagian yang nggak dicat, tapi ya oke lah, karena kita nggak bakal sering-sering buka tempat ini. Ban serepnya ukurannya sama dengan pelek aslinya, tapi menggunakan pelek kaleng. Jadi malah beberapa mobil di kelas atasnya seperti Suzuki Swift itu masih pakai yang space saver, yang ini malah nggak pakai space saver. Ya, itu tentang bagasinya. Sekarang kita lihat mesinnya. Ya, sekarang kita lihat mesinnya. Ya, ini mesin berkode K12M seperti pada Suzuki Splash terdahulu. Dia punya tenaga 83 horsepower di 6000 rpm dan torsi 113 Nm di 4200 rpm. Ya, spek yang cukup baik walaupun masih lebih rendah dari Honda Brio Satya dan Toyota Agya 1200. Lalu ini desain engine-nya, air intake-nya diletakkan di atas ya supaya menghindari banjir. Lalu ini
sayangnya nggak ada cover penutup mesinnya, tapi filter udaranya di sini ini ngiketin saya sama mesin M15A yang juga filter udaranya di sini sehingga mudah dibukanya. Lalu ya ini kayaknya kalau misalnya teman-teman kecucian mobil, tolong bilang bagian ruang mesin jangan disemprot karena ECU-nya nggak ada covernya. Jadi agak hati-hati dengan ECU-nya. Ini modul ABS-nya. Ya, oke sekarang kita sudah lihat mesinnya. Ya, yuk kita coba jalan aja langsung. Ya sekarang kita jalan. Ya, jadi impresi awal dari mobil ini adalah mobil ini cukup bagus. Walaupun karena mobil ini transmisi manual, jadi shifternya ini rasanya agak keras kalau masuk, terutama kalau masuk gigi 1. Dan rasio gigi mobil ini agak pendek-pendek, sehingga kalau di dalam kota mungkin harus sering-sering ngoper gigi. Tapi itu nggak masalah karena ya mobil ini genrenya juga city car, jadi genrenya juga city car, jadi akan sangat memudahkan kalau misalnya mobil ini punya rasio gigi yang pendek, terutama untuk mengejar torsinya, karena torsi mobil ini tadi di 4200 rpm dan itu cukup tinggi untuk sebuah city car. Sebagai perbandingan, sebuah Daihatsu Ayla yang 1000 cc itu punya puncak torsi di 4000 rpm. Jadi 4200 itu cukup tinggi untuk mobil sekelas ini. Dan mobil ini memang kenyataannya punya rev band yang sangat luas. Seperti itu kira-kira. Dia punya torsi puncak di 4200 dan memang tenaganya baru terasa ngisi kalau di atas 4000 dan ngisi terus sampai 6000 rpm. Yang sangat disayangkan adalah mobil ini ketika sampai ke rev limiter dia nggak rev bouncing seperti di beberapa mobil Honda. Kalau sampai rev limiter dia rev bouncing atau jarumnya goyang-goyang. Kalau di limiter dia hanya diem gitu kalau misalnya di limiter, jadi agak mengurangi unsur fun to drive. Lalu untuk pengendaliannya mobil ini cukup stabil, cukup baik untuk sekelas city car seperti ini. Sayangnya ya suspensinya agak keras. Bukan agak, memang sangat keras. Ini bisa jadi pertimbangan untuk teman-teman yang mau ngambil mobil ini, terutama untuk family. Dan ternyata memang mobil ini kurang cocok untuk family use karena suspensinya keras, dan tadi saya sudah coba duduk belakang merasakan bandingan suspensinya memang terasa tidak nyaman. Jadi hanya cocok untuk orang yang pacaran atau mungkin pasangan muda yang belum punya anak. Lalu
Lalu untuk peredaman kabin mobil ini cukup baik. Peredaman walaupun ketika ngebut di tol, peredaman kabin ini terutama suara angin itu masih terasa bocor, tapi kalau suara roda nggak terlalu bocor seperti beberapa pesaingnya. Dan poin plus lainnya adalah mobil ini sangat irit untuk di perkotaan, untuk jalan kombinasi macet-macet dan tol dalam kota. Dia sanggup memberi menorehkan angka 14 km per liter di MID. Ya saya nggak tahu MID-nya akurat atau enggak ya, tapi kalau secara real mungkin kalau saya asumsikan MID-nya miss 10% lah, ya mungkin 12-13 masih dapat. Jadi tadi kita sudah melakukan pengetesan 0 sampai 100 km per jam, dan mobil ini mencetak angka yang cukup baik, yaitu sekitar 12 detik hitungan kasarnya, karena stopwatch-nya hanya berdasarkan stopwatch MID. Jadi 12 detik untuk sebuah mobil city car itu angka yang sangat baik. Ya ini juga faktor karena mesinnya punya power yang sangat kuat di atas 4000 rpm. Tapi mobil ini mesinnya kencang, peredamannya baik, stabil, transmisinya halus. Tapi beberapa kekurangan dari mobil ini, ya tadi saya sudah sebutkan satu, yaitu suspensinya keras. Lalu saya kurang menyukai posisi duduknya, karena posisi mengemudinya agak terlalu tenggelam atau mungkin dashboardnya yang terlalu tinggi. Ya, ini setir sudah posisi paling rendah dan saya masih terasa dashboardnya terlalu tinggi. Dashboardnya menutupi pandangan saya. Dan kalau misalnya joknya saya majukan, dia itu kursi saya pas dengan tangan saya, tapi kursi saya, kaki saya yang terlalu nekuk. Tapi begitu saya mundurkan, nanti malah tangan saya yang kurang pas. Jadi kekurangannya di driving position, lalu suspensinya yang keras tadi, dan satu lagi kekurangannya yaitu setirnya yang terlalu ringan. Ya mungkin nggak akan signifikan karena ini mobil city car, jadi teman-teman paling pakainya di jalan kota aja, paling ngebut berapa sih, 80, 100. Tapi kalau buat saya ya ini sebuah kekurangan, apalagi kalau dibuat lari di atas 100 itu rasanya setirnya melayang sekali. Cuma ya itu bukan peruntukan sebuah city car lah. Ya jadi bagaimana kesimpulan saya tentang mobil ini? Ya mobil ini cukup baik, value for money-nya dapat, fitur-fiturnya lengkap, harganya bersaing. Ya di Surabaya untuk tipe GX manual ini dihargai 164 juta rupiah, dan untuk tipe yang EGS atau yang Matic automated manual itu dihargai 173 juta. Jadi itu harga yang sangat baik, karena rivalnya hanya ada Honda Brio RS untuk secara harga. Untuk secara kelas punya rival Renault Kwid, tapi tentunya Renault Kwid tidak bisa dibandingkan karena kelengkapannya juga berbeda dan juga harganya terpaut sangat jauh. Jadi tipe mana yang paling worth it? Kalau bagi saya, karena saya bukan penggemar transmisi model automated manual, ya saya lebih baik ambil yang manual saja. 10 juta lebih murah, kelengkapan sama, dan transmisinya lebih halus. Karena pengalaman saya dengan automated manual juga kurang baik. Transmisi AGS atau AMT itu terlalu kasar bagi saya. Jadi lebih baik kenapa nggak fully manual saja.
atau fully automatic. Itu satu kekurangannya. Lalu yang cocok menggunakan mobil ini, ya tadi saya sebutkan, mobil ini cocok untuk anak muda, untuk yang masih kuliah atau mungkin baru mulai masuk kerja dan mau beli mobil dengan cicilan yang cukup bersahabat. Mobil ini cukup layak dimiliki daripada harus membeli sebuah CGC. Juga untuk pasangan muda, mungkin kalau untuk orang yang sudah berumur atau sudah berkeluarga, kayaknya mobil ini kurang pas. Nah, selain ukurannya kecil juga kenyamanannya kurang, space baris keduanya juga kurang nyaman. Ya, jadi itu aja kesimpulan dari saya. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa di like dan subscribe juga ke channel kami supaya kami bisa mengembangkan video-video yang berikutnya lebih baik lagi. Nah, ya, jadi saya masih masuk walaupun mungkin ini kayaknya kepala saya mentok kalau ini ditutup. Coba ditutup. Ya, ternyata nggak bisa. Jadi kalau punya teman lebih dari 4 orang, ya mohon maaf. Kayaknya yang satu mending dipesenin taksi online aja deh daripada suruh masuk bagasi kayak gini. Atau Anda mau membuat teman Anda tersiksa, ya nggak tahu deh.